Peringatan keempat dan kelima. Ayat renungannya dari Keluaran 8 ayat yang ke-21. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Juga Keluaran 9 ayat yang ketiga. Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Adik-adik pernah lihat orang yang hatinya keras nggak? Nah, kalau adik-adik pernah melihat orang yang hatinya keras, sama nih sama seperti Firaun. Sudah diperingatkan 3 kali, tetap saja hati Firaun itu keras. Dia tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar mempersembahkan korban buat Tuhan Allah. Kekerasan hati Firaun, maka peringatan keempat pun terjadi, yaitu Tuhan memberikan lalat pikat yang ada itu memenuhi istana Firaun dan juga orang-orang yang ada di Mesir, tapi tidak dengan bangsa Israel. Daerah bangsa Israel di mana tempat bangsa Israel tinggal, yaitu di daerah Goshen, itu aman, tidak ada lalat pikat sama sekali karena Tuhan Allah melindungi bangsa Israel. Tapi orang-orang di Mesir itu mereka semua terserang namanya lalat pikat. Lalat-lalat itu masuk dalam rumah, lalat-lalat itu masuk dalam tempat-tempat tidur mereka. Wah, si Firaun ini merasa tersiksa adik-adik karena jijik ya. Lalat pikat itu membawa penyakit. Hingga akhirnya Firaun pun berjanji kepada Musa untuk boleh Israel pergi mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan Allah. Tetapi ternyata hal tersebut tetap saja janji tinggal janji, dan Firaun tidak membiarkan bangsa Israel mempersembahkan korban, sehingga akhirnya peringatan kelima pun diberikan kepada orang-orang di Mesir, yaitu penyakit sampar. Adik-adik tahu penyakit sampar? Penyakit sampar itu disebabkan oleh bakteri, dan penyakit ini memenuhi semua binatang peliharaan orang-orang di Mesir, tapi tidak dengan peliharaan orang-orang di Israel. Nah, adik-adik, itulah yang membedakan bagaimana perlindungan Tuhan nyata buat bangsa Israel dan juga bangsa Mesir. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan melindungi bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita nggak mau ya seperti bangsa Mesir yang hanya mengeraskan hati, khususnya Firaun sebagai pemimpin. Karena kekerasan hatinya, maka membuat orang-orang ataupun membuat bangsa Mesir menjadi menderita. Kasihan kan adik-adik? Ya kan? Gitupun dengan kita adik-adik, apabila kita diperingatkan, gak usah sampai membuat orang lain menderita karena kekerasan hati kita yang tidak mau taat, melainkan biarlah kita mau jadi orang-orang ataupun anak-anak yang taat, sehingga tidak sampai harus ada peringatan yang kelima membuat orang lain menderita. Benar gak adik-adik? Kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh belajar dari Firaun Tuhan, agar kami tidak mengeraskan hati kami membuat orang lain menderita akan kekerasan hati kami. Biarlah kami boleh memiliki hati yang lembut, yang mau taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Haleluya. Sampai jumpa besok ya adik-adik ya. God bless you. Bye-bye. Here I am to say